Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Harga dan Gratis Ongkir terhadap Kepuasan Konsumen pada Layanan Jasa Shopee Food. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Rifana Bella Safitri, Made Sofi Astiani, Setia Dharma Mustikanata, Siti Nurhayati, dan Fidela Sri Guniarti. Lalu berikutnya ada daftar isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu dari bab 1, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Di bab 2 berisi deskripsi konseptual, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3 berisi populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di bab 4 ada hasil penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, pembahasan hasil penelitian, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian. Di bab 5 ada kesimpulan. Bab 1, latar belakang. Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mengandalkan layanan online, termasuk pemesanan makanan melalui aplikasi seperti Shopee Food. Layanan ini populer karena praktis, hemat waktu, harga terjangkau, dan promo gratis ongkir. Namun, masih ditemukan keluhan seperti keterlambatan, pesanan salah, dan penurunan kualitas makanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah harga murah dan gratis ongkir cukup untuk memberi kepuasan konsumen? Nah, maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keduanya terhadap kepuasan pengguna Shopee Food. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah harga secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang menggunakan layanan jasa Shopee Food? Lalu yang kedua, apakah promo gratis ongkir secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang menggunakan layanan jasa Shopee Food? Dan yang ketiga, apakah pengaruh harga dan promo gratis ongkir secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh harga secara parsial terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh gratis ongkir secara parsial terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara harga dan gratis ongkir secara simultan terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Bab 2, deskripsi konseptual. Yang pertama ada harga. Harga adalah moneter atau ukuran lain yang dipertukarkan untuk mendapatkan hak untuk memiliki atau menggunakan produk atau layanan. Indikator dari harga ada yang pertama keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, sensitivitas, diskon dan promo harga, dan stabilitas harga. Yang kedua, gratis ongkir. Gratis ongkir adalah wujud dari iklan dalam bentuk kupon atau online voucher dengan sistem pengurangan atau pembebasan biaya pengiriman barang, di mana pelanggan tidak lagi membayar harga ekstra sebagai harga pengiriman barang. Indikatornya ada persepsi nilai gratis ongkir, kemudahan memperoleh gratis ongkir, pengaruh gratis ongkir terhadap frekuensi besar, kepuasan pada layanan pengiriman, dan kesadaran gratis ongkir. Yang ketiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Indikatornya ada kepuasan terhadap program gratis ongkir, kepuasan terhadap layanan pengiriman, kepuasan terhadap aplikasi atau layanan, kepuasan secara keseluruhan, dan nilai menggunakan ulang atau loyalitas. Berikut adalah kerangka berpikir kami. Hipotesis 01 tidak terdapat pengaruh harga X1 terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Hipotesis 11 terdapat pengaruh harga X1 terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Hipotesis 02 tidak terdapat pengaruh gratis ongkir X2 terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Hipotesis 12 terdapat pengaruh gratis ongkir terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Hipotesis 03 tidak terdapat pengaruh harga X1 dan gratis ongkir X2 terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Hipotesis 13 terdapat pengaruh harga X1 dan gratis ongkir X2 terhadap kepuasan konsumen pada layanan jasa Shopee Food. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Shopee Food yang berdomisili di Kota Depok dan telah menggunakan layanan tersebut untuk melakukan transaksi pemesanan makanan dan minuman secara daring. Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna Shopee Food di Kota Depok. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah purpose sampling. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi syarat, yaitu sejumlah 60 responden. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari 5 pertanyaan variabel harga, 5 pertanyaan variabel gratis ongkir, dan 5 pertanyaan variabel kepuasan konsumen. Kuesioner ini disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, kami mengambil data demografis berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pendidikan sebanyak 60 responden. Di dalam usia responden dapat dilihat bahwasannya usia paling banyak yaitu pada 17-20 tahun dengan presentasenya 85%. Pada jenis kelamin paling besar adalah di perempuan, presentasenya sebesar 87%, dan di dalam pendidikan paling besar adalah sarjana, yaitu dengan presentase 77%. Teknik analisa data. Yang pertama, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitisitas.
Uji normalitas terdiri dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji pipi-plot, uji histogram, dan uji Squeeze dan kurtosis. Selanjutnya yang ketiga ada uji regresi linear berganda, yang keempat uji hipotensis yang terdiri dari uji T dan uji F, dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil penelitian analisis deskriptif responden. Pada tabel usia responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 17-20 tahun, yakni sebanyak 51 orang atau 85%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kalangan muda. Lalu tabel yang kedua ada jenis kelamin, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 52 orang atau 87%. Sedangkan untuk responden laki-laki sendiri berjumlah 8 orang atau 13%. Lalu, tabel yang ketiga menunjukkan bahwa sebagian besar responden sedang menempuh pendidikan sarjana, yaitu sebanyak 46 orang atau 77%. Sedangkan sebagian lainnya berada pada jenjang SMA, diploma, dan juga pasca sarjana. Selanjutnya adalah hasil penelitian analisis deskriptif jawaban responden terkait variabel harga. Pada butir pertanyaan 1-5, pada pertanyaan 1, persentase tertinggi berada pada jawaban setuju. Pertanyaan nomor 2, persentase tertinggi berada pada jawaban setuju. Pertanyaan nomor 3 berada pada jawaban setuju. Pertanyaan nomor 4, persentase tertinggi berada pada jawaban sangat setuju. Dan pertanyaan terakhir berada pada persentase tertinggi yang sama, yaitu adalah setuju dan juga netral. Lalu selanjutnya ada analisis deskriptif jawaban responden terkait variabel gratis ongkir. Pada butir pertanyaan nomor 1, persentase tertinggi jawabannya berada pada sangat setuju. Untuk pertanyaan nomor 2, persentase tertinggi berada pada jawaban setuju. Pertanyaan nomor 3, persentase tertinggi berada pada jawaban sangat setuju. Nomor pertanyaan 4, persentase tertinggi berada pada jawaban setuju. Dan pertanyaan terakhir, persentase tertingginya berada pada jawaban setuju. Analisis deskriptif jawaban responden terkait variabel kepuasan konsumen. Pada butir pertanyaan nomor 1, persentase tertinggi berada pada jawaban sangat setuju. Persentase yang tertinggi yang berada pada pertanyaan nomor 2 yaitu adalah setuju. Pertanyaan nomor 3, persentase tertingginya berada pada jawaban setuju. Pertanyaan nomor 4, persentase tertingginya berada pada jawaban setuju. Dan pertanyaan terakhir, persentase tertingginya berada pada jawaban setuju. Masuk ke hasil uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas. Berikut merupakan hasil dari uji validitas dari masing-masing pertanyaan dari variabel harga, gratis ongkir, dan juga kepuasan konsumen. Nah, untuk syarat uji validitas itu sendiri, nilai R hitung harus lebih besar dari R tabel. Untuk R tabel sendiri yang kami gunakan itu sebesar 0,214. Dapat dilihat bahwa nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel atau 0,214 itu sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel harga, gratis ongkir, dan juga kepuasan konsumen dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini sendiri persyaratannya nilai Cronbach alpha itu harus lebih besar dari 0,70. Nah, dari pernyataan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha kami itu lebih besar dari 0,70. Jadi, seluruh pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Selanjutnya adalah hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri yang kami gunakan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, berdasarkan dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang telah kami lakukan terhadap nilai residual, itu mendapatkan nilai signifikansi data sebesar 0,200. Nah, dikarenakan nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien dapat diketahui nilai toleransi untuk variabel harga adalah 0,856 yang lebih besar dari 0,10 dan